Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa fa inna man ittaqa waqah wa raqibuhu muraqabatan man ya'lam anna rabbahu la yakhfa alaihi syai'. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menguasai dan mengatur alam semesta. Kita memujinya atas kesempurnaannya dan kita bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada hamba yang mulia, panutan kita, Nabi kita Muhammad, beserta keluarganya dan para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan hendaklah marilah kita merasa untuk senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh sesembahan yang tidak terluput sedikit pun dari apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui seluruh gerak-gerik hamba-hambanya. Dengan bertakwa dan dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menjaga kita. Allah pun akan memuliakan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya predikat hamba Allah adalah suatu kedudukan yang mulia. Menjadi hamba Allah yang sesungguhnya adalah suatu predikat dan kedudukan yang mulia, kedudukan yang telah diraih oleh para nabi. Oleh karena itu penyebutan hamba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyebutan yang disyariatkan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam." Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana telah berlebih-lebihan orang-orang Nasara kepada Isa ibn Maryam. Wa inna ma ana abdun, tidaklah aku kecuali seorang hamba. Faqulu abdullah wa rasuluh, maka katakanlah tentang aku bahwa aku adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan hamba adalah kedudukan yang mulia
Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan, menjelaskan tentang ketinggian kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebut Nabi kita dengan penyebutan hamba. Ketika Allah menurunkan kitabnya yang mulia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan dengan penyebutan hamba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya kepada hamba. Yang dimaksud dengan hamba di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sedang menyebut tentang kemuliaan beliau dan Allah menyebutnya dengan kalimat hamba. Begitu pula dalam ayat yang lainnya ketika Allah Subhanahu wa taala sedang menyanjung dan menyebutkan kemuliaan Nabi, menyebutkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk memiliki kedudukan yang mulia ini, menjadi hamba-hamba Allah yang sesungguhnya, berusaha untuk mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memiliki sifat-sifat hamba-hamba Allah yang sesungguhnya. Di antara sifat-sifat hamba Allah tersebut disebutkan di dalam surat Al-Furqan. Di ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Furqan, Allah menyebutkan tentang hamba-hamba Allah yang sesungguhnya. Bagaimana sifat-sifatnya? Allah menyebutkan di dalam ayat-ayat yang terakhir dalam surat Al-Furqan tentang hamba-hamba dan sifat-sifat dari hamba-hamba Allah yang sesungguhnya, yaitu dalam firman-Nya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang maha kasih, maha penyayang. Siapakah hamba-hamba Allah yang sesungguhnya? Bagaimana sifatnya? Disebutkan di sini alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan ketaatan kepada Allah, berjalan di muka bumi ini dengan tenang, tidak dengan kesombongan. Sebagaimana disebutkan di dalam tafsirnya tentang ayat ini oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan bitta'ah wal afaf wat tawadhu. Hamba-hamba Allah yang sesungguhnya adalah orang-orang yang di muka bumi ini berjalan dengan ketaatan, berjalan dengan menjaga kehormatannya, dan berjalan dengan tawadhu, merendahkan hati dan tidak merendahkan orang lain. Bahkan disebutkan dalam ayat berikutnya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang-orang yang jahil atau orang-orang yang tidak berfikir dengan apa yang diucapkan dan dia mengucapkan kata-kata yang jelek kepada hamba-hamba Allah yang sesungguhnya, maka hamba-hamba Allah yang sesungguhnya yang memiliki sifat-sifat yang mulia tidak akan membalas kata-kata jelek tersebut dengan kata-kata jelek yang semisalnya. Bahkan akan menjawab dengan jawaban yang salama, dengan kata-kata yang selamat dari dosa, dengan kata-kata yang selamat dari merendahkan orang lain. Sehingga ketika dia direndahkan orang lain, dia tidak membalas dengan merendahkan orang lain. Ketika dia dikatakan kepadanya dengan kata-kata yang penuh dengan dosa, dengan kata-kata yang kotor, dia tidak membalasnya dengan kata-kata yang kotor. Bahkan dia membalas kejelekan dengan kebaikan, menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan. Tentu saja ini adalah akhlak yang tidak semudah membalik tangan untuk bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan akhlak yang mulia ini, tawadhu kepada hamba-hamba Allah, merendahkan hati
dan tidak merendahkan orang lain. Akhlak yang mulia ini tidak akan didapat kecuali dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu diajarkan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk berdoa sebagaimana disebutkan dalam doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita memiliki akhlak yang mulia. Di dalam petikan sebagian doa istiftah diajarkan kepada kita untuk mengucapkan ihdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang mulia. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada akhlak yang mulia kecuali hanya Engkau ya Allah. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang tercela. Dan sesungguhnya tidak ada yang bisa menjauhkan. Tidak ada yang mampu menjauhkan akhlak yang tercela kecuali hanya Engkau ya Allah. Maka inilah sifat yang pertama untuk menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Memiliki akhlak yang mulia, terlebih akhlak tawadhu, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya disebutkan dalam ayat berikutnya, walladzina yabitun lirabbihim sujada wa qiyama. Hamba-hamba Allah yang sesungguhnya adalah hamba-hamba yang yabitun lirabbihim, yang menggunakan sebagian besar malamnya, menggunakan waktu-waktu malam harinya lirabbihim untuk menghadap Rabb mereka dengan sujada wa qiyama, dengan sujud dan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang kedua yang harus kita wujudkan untuk menjadi hamba-hamba yang sesungguhnya, jadi orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah adalah menjaga salat. Terlebih salat malam yang merupakan afdhalus salah ba'da al-faridah, yang merupakan sebaik-baik, seafdal-afdalnya salat setelah salat fardu. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Paling afdalnya salat setelah salat fardu, salat 5 waktu adalah salat malam. Maka hamba-hamba Allah yang sesungguhnya adalah mereka orang-orang yang menggunakan sebagian atau di antara malam-malam harinya untuk menghadap Allah dengan salat malam, menjadikan salah satu bagian dari waktunya di malam hari untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jika demikian keadaan ibadur rahman, keadaan hamba-hamba Allah adalah orang yang menjaga salat malamnya, tentu saja dia adalah orang yang sangat menjaga salat wajibnya. Dan salat malam adalah merupakan kebiasaan dari amalan-amalan orang saleh sebelum kita. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin." Hendaklah kalian menjalankan salat malam, karena itulah kebiasaan dari amalan-amalan orang-orang saleh qablakum, sebelum kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sifat hamba-hamba Allah yang sesungguhnya, hamba-hamba yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang disebutkan di dalam ayat berikutnya, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Hamba-hamba Allah yang sesungguhnya adalah mereka yang berdoa, mengatakan kepada Allah, kepada Rabb mereka berkata, Rabbana, ya Rabb kami, Rabbana asrif 'anna, ya Rabb kami, palingkan kami azab jahannam, dari azab jahannam, palingkan kami dari siksa neraka jahannam,
inna 'adzabaha kana gharama, karena sesungguhnya azab jahannam adalah azab yang terus-menerus, azab yang tidak ada hentinya. Dan karena sesungguhnya innaha sa'at mustaqarra wa muqama, dan karena neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali, sejelek-jelek tempat singgah, sejelek-jelek tempat tinggal. Demikianlah sifat hamba-hamba Allah yang Rahman adalah orang yang di samping telah beribadah kepada Allah dengan ibadah yang luar biasa, memiliki akhlak yang mulia, namun masih terus takut dari azab Allah. Tidak tertipu dengan amalannya sehingga merasa dirinya sudah menjadi ahlu surga, merasa dirinya sudah sempurna. Bahkan dengan amalan yang sangat banyak, mereka terus takut kepada azab Allah. Mereka khawatir amalan-amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sifat orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam ayat yang lainnya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang telah mengerahkan kemampuannya, tenaganya, dan apa yang dia miliki untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun dengan tetap memiliki rasa takut ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sifatnya orang yang beriman. Berbeda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik dengan banyaknya kemaksiatan yang dia lakukan, dia merasa aman dari azab Allah. Adapun orang-orang yang beriman dengan banyaknya ibadah, dia masih khawatir akan terkena azab Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan, wal munafiqu jama'a isa'atan wa amna. Orang yang beriman mengumpulkan antara berbuat baik dan takut dari azab Allah. Sementara orang-orang munafik terkumpul padanya banyak kemaksiatan namun merasa tidak akan terkena azab Allah. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri membaca ayat yang kita sebutkan tadi, atau dalam ayat yang lainnya, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita berusaha untuk memiliki sifat-sifat hamba-hamba Allah ini, untuk terus dengan ibadah yang telah kita lakukan senantiasa terus merasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkanlah kami, palingkanlah kami dari azab jahannam. Meminta dipalingkan dari azab jahannam berarti meminta pula dipalingkan dari hal-hal yang akan menyeret kepadanya. Hal-hal yang akan menyeret, hal-hal yang akan membawa kepada kemaksiatan, kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan dengan sejauh-jauhnya. Karena seseorang akan masuk ke dalam neraka dengan sebab amalan kejelekannya, dan amalan kejelekan seseorang akan terjatuh kepadanya karena dia mendekat pada sebab-sebab kejelekan. Sebagaimana Allah menjadikan amalan soleh sebagai sebab untuk masuk ke dalam surga, dan untuk bisa beramal soleh kita mendekat kepada hal-hal yang akan membawa kita kepada amal soleh. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan doa kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa saja yang akan mendekatkan aku kepada amalan-amalan yang baik dan ucapan-ucapan yang baik. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari api neraka dan dari apa saja yang mendekatkan kami kepada amalan-amalan yang jelek, ucapan-ucapan yang jelek, kemaksiatan-kemaksiatan yang menyeret kepada api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita untuk memiliki apa yang disebutkan sebagian tentang sifat-sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah. Kembali kita ingatkan untuk marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dimanapun kita berada. Bukan hanya ketika di hadapan orang, namun ketika kita bersendirian, untuk terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita berusaha untuk memiliki sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat hamba-hamba Allah yang sesungguhnya yang disebutkan sebagiannya dalam surat Al-Furqan, di akhir-akhir ayat di surat Al-Furqan. Telah kita sebutkan sebagian dari sifat-sifat tersebut dan masih ada sifat-sifat yang lainnya. Di antaranya disebutkan dalam ayat berikutnya dari sifat-sifat hamba Allah yang sesungguhnya adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba-hamba Allah yang sesungguhnya adalah orang-orang yang jika berinfak tidak membuang-buang harta. Jika dia mengeluarkan hartanya, dia tidak gunakan untuk hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak membuang-buang hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Namun dia juga walam yakturu, bukan orang-orang yang menahan hartanya dan tidak mau mengeluarkannya untuk hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana baina dzalika qawama. Maka hamba-hamba Allah yang sesungguhnya adalah yang pertengahan. Pertengahan, mengeluarkan harta namun untuk hal-hal yang bermanfaat, tidak membuang-buang harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan bukan pula orang yang menahan hartanya, yang tidak mau mengeluarkan apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya dari menafkahi keluarganya, mengeluarkan zakatnya dan yang semisalnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa hamba-hamba Allah yang sesungguhnya memiliki sifat tersebut tidak mengeluarkan harta dengan membuang-buangnya? Karena dia tahu bahwa nanti di akhirat akan ditanya dari mana hartanya dan untuk apa dia keluarkan hartanya. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai akan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya akan ditanya min aina wa an malihi min aina iktasabahu. Akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa dia mengeluarkan hartanya. Dan di sana di ayat-ayat berikutnya masih disebutkan sifat-sifat yang lainnya dari hamba-hamba Allah yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita memiliki apa yang telah kita ketahui sedikit dari apa yang kita sampaikan tentang hamba-hamba Allah untuk menjadi manusia-manusia yang mewujudkan perhambaannya kepada Allah, yang kemudian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperintahkan oleh Allah di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ani sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.